Alhamdulillah, alhamdulillah kawi sultan wa wadhi burhanu al-mabsuti bil wujudi karam wa isanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa ajin sayyidin wa habibin wa syafi'in wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa alibatil kiram amma ba'd. Yang saya sampaikan kita hormati Bapak Ketua Lingkungan RT 04 RW 02 Bapak Saprijal, orang tua kita Bapak Haji Mahmud Yunus, Bapak Haji Ojid Sulaiman, dan seluruh jamaah semua yang mohon maaf namanya tidak saya susun, saya rangkai satu persatu, namun tanpa mengurangi hormat dan tajim saya kepada jamaah semuanya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Dengan saya mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, sambil menyambung sampai kepada kita semua dengan selalu mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahmatullah, alhamdulillah kesempatan malam hari ini setelah hujan, cuacanya dingin, alhamdulillah di masjid datang kopi langsung siap, jadi pas banget cuacanya. Lagi dingin-dingin ngopi, ini mantep banget, ada roti juga nih, kayak orang Kulon kita. Jadi makanannya roti, biasanya gorengan, alhamdulillah malam ini ada roti. Pada kesempatan malam ini guru kita Ustadz bin Ibrahim sedang berkunjung ke rumah anak beliau, jadi sementara saya memimpin daripada pembacaan zikir tahlil yasin, dan nanti untuk materi insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz bin Ibrahim. Nah, kenapa kita mengisi malam Sabtu itu dengan zikir tahlil yasin? Ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sebagai bentuk rasa syukur, kemudian sebagai berbaktinya kita, tanda baktinya kepada orang tua kita. Karena apa? Bila orang tua kita yang sudah meninggal dunia ataupun siapa dia yang sudah meninggal dunia, yang kalau dikirimkan doa, dikirimkan Fatihah, dikirimkan tahlil, dikirimkan yasin, yang dari lubuk hati kita niatkan untuk mereka semua, maka insya Allah ini sampai kepada mereka semua. Aku yakin sampai kepada mereka semua yang sudah mendahului kita. Ini sesuai dengan apa yang malam hari ini sedikit sebelum kita mulai saya akan bahas, karena janji saya setiap kita ketemuan kita akan membahas satu persatu daripada kitab Nasul Ibad. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan keterangan dari kitab Nasul Ibad. Pada malam ini adalah pasal ataupun bab yang pertama, masih tentang pasal yang ketiga. Yang pertama sudah kita bahas mengenai dua hal, jadi Nasul Ibad dan tentang nasihat agama, di mana kitab ini dikarang oleh Ibnu Hajar Asqalani, dan kitab ini masyhur, setiap pondok kitab ini pasti dibahas. Apalagi orang-orang ini menjadi salah satu kajian yang wajib. Nah, kenapa itu dilaksanakan? Karena tuntunan ilmu bersanad kepada Rasulullah. Karena salah satu syaratnya ilmu itu masuk, ilmu itu ada keberkahan, itu apabila sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, masalah ya. Ini nggak diterusin nih. Di dalam pasal tersebut, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada para sahabatnya, ini pernah saya sampaikan di forum ini. Jadi barang siapa, kata Sayyidina Abu Bakar, yang dia meninggal dunia tanpa membawa bekal, diibaratkan dia berlayar tanpa menggunakan perahu. Berlayar di lautan yang lepas, lautan yang luas tanpa membawa perahu, tanpa pakai perahu. Artinya apa? Sebelum kita meninggal dunia, maka perbanyaklah amal kebaikan tersebut.
Salah satunya adalah malam ini kita kumpul, kita taklim, kita bahas satu hadis, dua hadis. Sebagai apa? Sebagai bekal buat kita nanti di yaumil akhir nanti. Kalau kita sudah meninggal dunia. Makanya tadi yang saya sampaikan, Yasin kita, doa kita, Fatihah kita, ini akan yakin sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Kenapa? Dalam sebuah hadis yang lainnya, ada Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab Nasul Ibad juga, lanjutan daripada pesan Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya orang yang sudah meninggal dunia, dia itu diibaratkan tenggelam dan dia butuh pertolongan. Harapan kita, doa yang kita sampaikan, Yasin yang kita kirimkan, Fatihah yang kita kirimkan untuk mereka yang sudah meninggal dunia, ini menjadi penolong untuk mereka semua. Karena saya yakin-yakinnya, setiap kita berdoa, setiap kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, kemudian diniatkan dalam hati kita, semoga pahala kebaikan sampai kepada orang tua kita, saudara kita yang sudah meninggal kita semua, yang sudah berpindah alam ke alam kubur. Yakin saat itu orang tua kita, saudara kita yang sedang di alam kuburnya ini akan mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ada di dunia, ada anaknya, ada saudaranya, ada cucunya yang doain dia. Ini pun sama bersambung dengan hadis Rasulullah yang lainnya, yang sama-sama kita paham. Kalau kita sudah meninggal dunia, terputus semua amal kita kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa dari anak yang mendoakan orang tua. Kita termasuk seorang anak, siapapun kita pasti memiliki orang tua. Mungkin ada orang tua yang menurut kita tidak sayang kepada kita. Mungkin ada orang tua yang menurut kita itu pilih kasih. Tapi yakin-yakinnya, demi Allah, demi Rasulullah, setiap orang tua pasti sayang kepada anaknya. Setiap orang tua pasti anaknya ingin lebih baik daripada orang tuanya. Setiap orang tua ingin anaknya lebih pintar daripada ayah dan ibunya. Tidak ada seorang tua yang pengen anaknya hidup susah, tidak ada. Hanya kenapa orang tua kita lakukan itu? Kenapa mereka marahin kita? Kenapa mereka membentak kita untuk membentuk karakter kita menjadi anak-anak yang tangguh? Mungkin ada di antara kita yang tidak dibantu orang tua kita membangun rumah. Di satu sisi orang tua kita hidupnya cukup, hartanya berlimpah, tetapi orang tua kita tidak bantu kita. Bukan berarti orang tua tidak sayang kepada kita saat itu. Sesungguhnya orang tua ingin membentuk karakter kita menjadi jiwa yang mandiri, menjadi petarung dalam kehidupan. Itu cara orang tua kita mendidik kita. Sesungguhnya mereka mampu kalaupun dia bantu, tapi dia ingin anaknya tidak menjadi anak yang pemalas, tidak menjadi anak yang tergantung kepada orang tuanya. Jadi banggalah buat kita yang berjuang untuk orang tua kita, bukan bangga dengan apa yang orang tua kita miliki. Jadilah pribadi-pribadi yang tangguh. Jadilah orang-orang yang manfaat. Jamaah Allah, pertemuan ini sangat penting sekali buat kita. Perkumpulan ini sangat penting sekali buat kita. Untuk apa? Untuk menyiram relung hati kita. Kita perlu siraman hati kita. Kalau sudah 3 minggu kita nggak pernah ikut taklim, nggak ikut kajian, tidak mendengar ceramah, maka pelan-pelan hati ini menjadi beku. Hati-hati ini menjadi batu. Yang kau sudah membeku, yang kau sudah membantu, tidak mungkin nasihat masuk ke dalam relung hati kita, karena sudah tertutup hati ini. Makanya penting banget ini pertemuan rutin malam Jumat, rutin malam Sabtu. Buat apa? Buat melembutkan hati. Kenapa seperti itu? Karena di dalam pertemuan tersebut ada zikir. Dari kata Rasulullah, zikir adalah untuk pelembut hati, pelembut qalb. Hati kita semua keras, kita orang-orang keras, maka rajin-rajin berzikir.
untuk melembutkan hati ini, untuk dapat menerima kenyataan hidup apapun yang Allah berikan buat kita. Ingatlah selalu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimahullah. Untuk itu mari sama-sama pada kesempatan malam hari ini kita luruskan hati kita ikhlaskan niat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan, ini fadilahnya, kebaikannya sampai kepada kita, sampai kepada kedua orang tua kita, sampai kepada saudara-saudara kita, sampai kepada istri kita, sampai kepada anak keturunan kita. Dan juga semoga bacaan-bacaan yang kita baca pada malam hari ini menjadi saksi yang berakhir nanti bahwa kita termasuk anak-anak yang soleh, anak-anak yang mendoakan kedua orang tua kita.